Hayo yo, masa anak-anak adalah masa yang sangat indah bermain dengan teman-teman. Tak memperdulikan lingkungan di sekitar kita. Akan tetapi, jika Anda sebagai orang tua, marilah kita lebih memperhatikan anak dan teman bermainnya. Bukan mengekang, tapi lebih ke arah menjaganya dari hal-hal buruk yang mungkin saja terjadi seperti kasus anak-anak berikut ini. Di usianya masih anak-anak, mereka sudah melakukan pembunuhan berantai. Tujuan saya membuat video ini supaya para orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah lebih memperhatikan anaknya. Tanya dengan siapa dia keluar dan kemana tujuannya, supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dengan mudah mencarinya. Terakhir dengan siapa dia bermain dan keluar dengan siapa. Inilah dia, anak-anak yang melakukan pembunuhan berantai. Mary Bell. Seorang anak kecil bernama Mary Bell merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di dunia. Terlahir dari seorang PSK, Mary Bell tidak pernah merasakan bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu. Sedihnya, ia sering diajak berpergian oleh ibunya untuk menemui klien, bermabuk-mabukan hingga dipaksa menelan pil narkoba. Para pakar psikologi di dunia ini menilai perilaku Mary yang kasar dan tidak berperi kemanusiaan karena pengaruh buruk ibunya. Sebelum menginjak usia 11 tahun saja, Mary sudah membunuh 2 orang anak yang berusia 3 dan 4 tahun. Keduanya dicekik sampai tewas dan kemudian memutilasi korbannya dan mengukir huruf M pada perut korban dengan bangga. Sempat menghuni tahanan dan akhirnya dibebaskan. Belum jelas alasan dibalik pembebasan Mary. Beberapa rumor mengatakan sang ibu mengenal tokoh otoritas kelas kakap sehingga anaknya bebas dan mendapat jaminan perlindungan anak. Jesse Pomeroy. Anak di bawah umur ini telah merenggut lebih dari 20 nyawa. Saat masih berusia 9 tahun, Jesse sering mengundang banyak anak laki-laki ke dalam hutan dan menyiksanya hingga tewas. Selain itu, dia juga dituduh menyekap 7 anak-anak di dalam sebuah gudang dan menyiksa mereka dengan cara dicambuk, menyilet kulit korban, dan mencabuti kuku mereka. Namun, pada awalnya, kejahatan tersebut tidak bisa dibuktikan polisi, walau seluruh orang tua para korban yakin Jesse lah pelakunya, karena dialah yang terakhir bermain dan keluar bersama para korban. Tapi, pada akhirnya Jesse berhasil masuk penjara karena sebilah pisau yang tak sengaja ditinggalkannya di TKP pembunuhan gadis berusia 10 tahun, yaitu Mary Curran, dan seorang anak balita di sebuah gudang dekat rumahnya. Jasad anak ini sungguh tragis, ditemukan terpotong-potong tanpa kepala, dan polisi menemukan 12 jasad lainnya di rumah Jesse. Semuanya sudah membusuk, terkubur di halaman belakang. Saat diwawancarai polisi, Jesse mengaku sudah membunuh 27 anak Boston. Karena perilaku yang seperti iblis, dia dijuluki bocah iblis Boston. David Brom. Anak laki-laki ini telah melakukan pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat. Diduga memiliki gangguan jiwa, David saat itu berusia 16 tahun membunuh seluruh keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal. Bahkan, ia menyombongkan perilaku beringasnya kepada teman sebangkunya, mulai dari bagaimana dia menggunakan kapak untuk membelah kepala ibunya, sampai saudara-saudaranya yang ia geret ke dalam gudang untuk dipancung dan dipukuli menggunakan pipa besi. Pembunuh berantai kecil ini mengaku ayahnya lah yang pertama kali dia bunuh, lalu ibunya dan adik-adiknya. Saat tertangkap polisi, dia tidak membantah semua kesaksian temannya. Alasan dia membunuh seluruh keluarganya adalah tidak tahan dengan ocehan sang ayah. David akhirnya memutuskan untuk membunuh ayahnya dengan melayangkan kapak tepat pada punggung ayahnya ketika ayahnya sedang tertidur. David diganjar dengan hukuman seumur hidup atas perbuatannya. Craig Chandler Price. Anak laki-laki ini ditahan atas tuduhan 4 pembunuhan yang terjadi di Warwick, New York City.
Craig berusia 13 tahun saat pertama kali dia melakukan pembunuhan, dan dia membunuh tetangganya seorang wanita berusia 27 tahun dengan menggunakan pisau. Ia menancapkan pisau tersebut sebanyak 58 kali ke arah korban dan meninggalkannya untuk membusuk di rumahnya. Pada usia 15 tahun, ia kembali berulah dengan membunuh 3 tetangganya yang berusia 40 tahun beserta anak-anaknya. Polisi mengakui Craig sangat cerdas dalam melakukan aksinya dan menyembunyikan barang buktinya karena polisi baru bisa menangkapnya di saat Craig berusia 16 tahun. Dan dia mengaku tidak menyesal sama sekali telah membunuh tetangganya. Dia menjawab hal itu dengan santai dan sama sekali tidak keberatan ketika polisi mengecapnya sebagai pembunuh berantai. Eric Smith dikenal sebagai anak yang menyenangkan dan lucu, namun perilakunya sedikit demi sedikit berubah. Eric didiagnosa mengidap penyakit mental yang membuat orang bertingkah kasar dan kejam. Eric lebih dikenal sebagai bully di sekolah dan saat umurnya menginjak 10 tahun, dia sempat ditahan oleh polisi karena kasus percobaan pembunuhan terhadap temannya dengan menggunakan pensil. Namun, beberapa bulan kemudian Eric dibebaskan setelah mendapat jaminan dari orang tuanya. Namun sayangnya peristiwa ini justru menjadi awal dari hilangnya bocah berusia 4 tahun bernama Derek Robbie yang akhirnya ditemukan tewas di tengah hutan dengan luka benturan di kepala, memar pada leher, dan satu batang kayu yang menusuk anus korban. Seminggu setelah jasad korban ditemukan, Eric mengaku pada keluarganya bahwa ialah pelaku yang membawa korban ke hutan dan menyiksanya hingga tewas. Eric ditahan atas kasus pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kita semua lebih berhati-hati dalam menjaga anak dan jauhi yang berbau kekerasan atau sadis di depan anak. Contoh simpelnya, jangan bertengkar di depan anak-anak, apalagi hingga bertindak kasar. Semakin sering mereka melihat hal tersebut, maka mereka akan berpikir hal tersebut hal biasa dan mereka akan mencoba melakukannya pada temannya. Dan pastikan, buat para orang tua, kalian tahu dengan siapa anak Anda bermain supaya lebih mudah dipantau. Mari share video ini supaya yang lain juga tahu dan lebih waspada. Demikian sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada kalian. Jika kalian suka channel ini, mari bantu like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa terus berkarya. Salam nambah ilmu dan makin cerdas.